Metodologi penelitian Modul 4 Variabel dan Data Segmen 3 Pengumpulan Data. Saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan jenis variabel serta pengukuran variabel. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pengumpulan data. Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga dapat berupa organisasi, binatang, hasil karya manusia, serta benda alam yang lain. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin, pribadi, dan lain-lain. Sebuah populasi dengan jumlah tertentu dinamakan finite. Jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap atau tidak terhingga, disebut sebagai populasi infinite. Keterangan mengenai populasi dapat disimpulkan dengan dua cara. Pertama, sensus. Tiap unit populasi dihitung. Kedua, survei sampel. Perhitungan hanya pada bagian unit populasi, wakil populasi atau sampel. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Statistik merupakan ukuran numeris yang dihitung dari pengukuran sampel. Parameter adalah deskripsi numeris yang dihitung dari pengukuran populasi. Deskripsi sampel dan populasi secara kuantitatif berupa statistik atau parameter yang umumnya mengukur tendensi sentral, yaitu rata-rata, median, dan modus, serta dispersi, yaitu deviasi standar dan varian. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara mengambil sampel yang dapat mewakili populasi, bagaimana cara memilih sampel yang representatif. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Hal yang dapat dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Alasan penelitian sampel. Pertama, jika jumlah elemen atau anggota populasi relatif banyak, peneliti tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh elemen populasi karena akan memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Kedua, kualitas data yang dihasilkan oleh penelitian sampel sering lebih baik dibandingkan dengan hasil sensus karena proses pengumpulan dan analisis data sampel yang relatif sedikit daripada data populasi. Ketiga, proses penelitian lebih cepat sehingga dapat mengurangi jangka waktu antara saat timbulnya kebutuhan informasi. Keempat, alasan lain yang menghendaki penelitian dengan sampel, kasus pengujian yang bersifat merusak. Alasan penelitian sensus. Jika penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Kriteria sampel. Penelitian dengan menggunakan sampel yang representatif akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk digeneralisasi kepada populasinya. Karakteristik sampel sama dengan karakteristik populasi. Sampel yang representatif bergantung kepada dua aspek, akurasi dan ketelitian sampel. Makna akurasi. Sampai sejauh mana sampel tidak dipengaruhi bias. Sampel yang akurat adalah secara statistik sampel dapat mengestimasikan parameter populasi dengan tepat. Semakin akurat, semakin tinggi tingkat keyakinan. Tidak ada sampel yang secara utuh mencerminkan seluruh aspek dalam populasi. Ketelitian diukur dengan kesalahan estimasi standar, bentuk pengukuran deviasi standar. Semakin kecil kesalahan estimasi standar, semakin tinggi ketelitian sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian bergantung pada tingkat kepercayaan atau tingkat kesalahan yang dikehendaki dan sebaliknya. Semakin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan dan sebaliknya. Teknik pengambilan sampel secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pengambilan sampel probabilitas.
didasarkan pada konsep seleksi acak, prosedur yang terkontrol untuk menjamin bahwa setiap elemen populasi mempunyai peluang yang sama menjadi sampel. Beberapa contoh adalah simple random sampling, stratified random sampling, dan lain-lain. Kedua, pengambilan sampel non-probabilitas, tidak acak dan subjektif. Setiap anggota tidak memiliki peluang untuk menjadi sampel. Beberapa contoh adalah convenience sampling, judgment sampling, dan lain-lain. Objek penelitian adalah sesuatu yang dilakukan penelitian atau variabel yang diteliti. Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan tertentu di mana objek penelitian tersebut berada. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Peneliti harus bisa membedakan antara subjek penelitian dengan sumber data. Pada modul selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis dan rancangan penelitian. Saya Yusuf dari Institut Teknologi Bandung.